Pernahkah Anda merasa bahwa pilihan kecil yang tampaknya sepele sebenarnya berbicara banyak tentang siapa diri Anda? Hari ini, saya ingin mengajak Anda ke dalam sebuah perjalanan unik, sebuah taman imajiner di mana Anda hanya perlu memilih satu bunga, dan bunga itu akan berperan sebagai cermin jiwa Anda. Jangan terburu-buru menganggap ini sekadar permainan sederhana, karena di balik setiap pilihan terdapat bisikan tak terdengar dari alam bawah sadar Anda. Persis seperti yang dijelaskan Carl Jung tentang bagaimana simbol dan arketip membuka pintu menuju kedalaman batin kita. Bayangkan 4 bunga muncul di hadapan Anda. Edelweiss putih yang langka, lotus yang tumbuh dari lumpur, girasol yang selalu mengejar cahaya, dan kaktus yang teguh bertahan di tengah kekeringan. Mana yang paling memanggil hati Anda? Ingatlah, ini bukanlah sebuah tes untuk menentukan siapa Anda, tetapi sebuah undangan untuk bercermin, untuk mendengarkan bagian dalam diri yang sering kali terabaikan di tengah kebisingan dunia luar. Ketika Anda memilih, sesungguhnya bukan hanya Anda yang berbicara pada bunga itu, tetapi bunga itu juga sedang berbicara kepada Anda. Ada sesuatu dalam bentuknya, warnanya atau energinya yang menarik perhatian Anda, karena sesuai dengan lapisan tak terlihat dari jiwa Anda. Itulah sebabnya, setiap pilihan adalah pintu menuju pengenalan diri yang lebih dalam. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda berpartisipasi sekarang juga. Tulis di kolom komentar angka dari 1 sampai 4 sesuai dengan bunga yang paling menarik perhatian Anda. Apakah itu 1 Edelweiss, 2 lotus, 3 girasol, atau 4 kaktus? Dengan begitu Anda bukan hanya mendengarkan, tetapi juga benar-benar memasuki proses refleksi ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka dan berbagi video ini, karena siapa tahu teman atau keluarga Anda juga sedang mencari sebuah cermin batin yang dapat membuka percakapan baru dalam hidup mereka. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena ada sebuah pesan yang sangat penting menanti Anda di penghujung video ini, sebuah pesan yang bisa menjadi benih bagi perubahan dalam cara Anda melihat diri sendiri. Sekarang, mari kita melangkah ke dalam bunga pertama, Edelweiss, dan menemukan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kelopaknya. Kita telah sampai pada bunga pertama, Edelweiss. Bunga putih kecil yang tumbuh di ketinggian gunung, seringkali tersembunyi di antara batu-batu, dan hanya dapat ditemukan oleh mereka yang berani mendaki jauh dari keramaian. Tidak heran jika Edelweiss sering dianggap simbol keberanian, kesucian, dan keabadian. Namun di balik keindahan sederhana itu, ada arketip yang berbicara tentang jiwa penyendiri yang memilih kedalaman daripada keramaian. Jika Edelweiss adalah bunga yang Anda pilih, mungkin di dalam diri Anda ada dorongan kuat untuk menjaga jarak dari dunia yang penuh kebisingan dan permukaan dangkal. Anda mungkin menemukan kenyamanan dalam kesendirian, bukan karena menolak orang lain, tetapi karena Anda merasakan bahwa hanya dalam keheninganlah kebijaksanaan sejati dapat muncul. Edelweiss mengingatkan bahwa ada kekuatan besar dalam berdiri sendiri, bahwa ada nilai dalam menapaki jalan yang tidak diikuti banyak orang. Namun seperti setiap arketip, Edelweiss juga membawa bayangan. Kesendirian yang awalnya merupakan tempat perlindungan bisa berubah menjadi benteng yang menutup Anda dari kehidupan. Anda mungkin tanpa sadar menggunakan jarak sebagai pelindung, sebuah baju besi halus untuk melindungi diri dari rasa sakit atau kekecewaan. Di sini kita melihat paradoksnya. Bunga ini tumbuh di tempat paling sulit dijangkau, indah tetapi sulit didekati. Carl Jung sering menekankan bahwa di dalam bayanganlah kita menemukan pelajaran terpenting. Jika Edelweiss berbicara melalui Anda, maka pelajaran yang mungkin ia bisikkan adalah belajar membedakan antara perlindungan yang sehat dan pengasingan yang membatasi. Kesendirian bisa memberi ruang bagi pertumbuhan, tetapi manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang membutuhkan koneksi. Jadi, jika Anda merasakan daya tarik pada Edelweiss, tanyakanlah pada diri Anda, apakah saya sedang menggunakan kesunyian sebagai jalan menuju kedalaman, atau sebagai alasan untuk menutup pintu dari dunia? Apakah saya benar-benar mendengarkan suara batin saya atau hanya bersembunyi dari suara orang lain? Dengan mengenali dualitas ini, Edelweiss tidak lagi hanya menjadi simbol isolasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan sejati lahir ketika kita mampu menyeimbangkan keheningan
dengan keberanian untuk hadir. Dan setelah menyentuh esensi Edelweiss, mari kita beranjak menuju bunga berikutnya, yang lahir dari lumpur namun justru bersinar, Lotus sang alkemis bayangan. Dari Edelweiss yang tumbuh di puncak gunung yang sunyi, kita kini turun ke air yang keruh, tempat bunga lain menunggu untuk bercerita, Lotus. Tidak ada bunga lain yang membawa simbolisme sekuat ini, lahir dari lumpur gelap, namun muncul ke permukaan dengan kelopak yang bersih dan indah. Bagi banyak tradisi spiritual, Lotus adalah lambang pencerahan transformasi dan kemampuan untuk mengubah kegelapan menjadi cahaya. Jika Lotus adalah bunga yang menarik perhatian Anda, mungkin jiwa Anda membawa kualitas seorang alkemis batin, kemampuan untuk melihat luka bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bahan mentah bagi pertumbuhan. Anda adalah orang yang, meskipun pernah jatuh ke dalam kegelapan atau menghadapi penderitaan, memiliki kekuatan untuk bangkit dengan hati yang lebih lembut. Lotus mengajarkan bahwa cahaya sejati tidak datang dari menghindari bayangan, tetapi dari keberanian untuk menenggelamkan diri di dalamnya dan kemudian keluar dengan sesuatu yang baru. Namun, Lotus juga memiliki sisi bayangan. Dalam upaya untuk selalu menjadi cahaya, Anda mungkin terbiasa membawa beban orang lain, seolah-olah nilai Anda hanya diukur dari seberapa banyak penderitaan yang bisa Anda ubah menjadi kedamaian. Ada bahaya tersembunyi di sana, keyakinan bahwa cinta harus selalu dibayar dengan pengorbanan diri. Dalam pencarian untuk menyembuhkan orang lain, Anda bisa saja melupakan luka Anda sendiri yang masih membutuhkan perhatian. Carl Jung pernah mengatakan bahwa tidak ada transformasi tanpa penderitaan, tetapi penderitaan yang tidak diakui hanya akan berputar kembali dalam bentuk lain. Jika Lotus berbicara kepada Anda, mungkin ia sedang mengundang Anda untuk bertanya, apakah saya sungguh-sungguh mengubah rasa sakit saya atau hanya menyamarkannya dengan senyum? Apakah cahaya yang saya bawa benar-benar lahir dari kedalaman atau sekadar topeng agar dunia melihat saya sebagai pribadi yang kuat? Lotus mengingatkan bahwa kebijaksanaan tidak lahir dari menghapus luka, tetapi dari mengintegrasikannya. Keindahannya justru terletak pada paradoks. Ia tetap putih meski akarnya berada di lumpur. Dengan menyadari hal ini, Anda bisa menerima kegelapan Anda tanpa merasa tenggelam di dalamnya, dan sekaligus bersinar tanpa perlu membuktikan apapun. Dan setelah kita menyelami kedalaman Lotus, mari kita menoleh ke bunga berikutnya, yang tidak tumbuh dari keheningan atau lumpur, tetapi selalu mencari sinar matahari. Saatnya kita bertemu Girasol, sang prajurit harapan. Setelah kita keluar dari lumpur bersama Lotus, kini pandangan kita diarahkan ke langit luas yang dipenuhi cahaya. Di sana, berdiri bunga yang penuh vitalitas, Girasol, bunga yang selalu mengikuti jejak matahari, seolah-olah ia tahu bahwa hidup sejati hanya dapat ditemukan dengan menghadap cahaya. Girasol adalah simbol kekuatan hidup, keberanian, dan keteguhan hati untuk terus berdiri tegak meskipun badai datang. Jika Girasol adalah bunga pilihan Anda, mungkin jiwa Anda membawa archetype sang prajurit harapan. Anda adalah orang yang, bahkan dalam kegelapan, mampu menemukan setitik cahaya dan menjadikannya alasan untuk terus melangkah. Kehadiran Anda seringkali menjadi inspirasi bagi orang lain. Senyuman Anda seperti sinar yang memberi kekuatan, dan kata-kata Anda mampu menyalakan api semangat di hati mereka yang nyaris padam. Namun, seperti semua simbol, Girasol juga menyimpan bayangannya. Karena begitu identik dengan kekuatan dan keceriaan, seringkali ada tekanan untuk selalu terlihat tegar, untuk selalu menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Tidak jarang, mereka yang membawa archetype ini menyembunyikan kesedihan mereka sendiri agar tidak mengecewakan orang sekitar. Seperti batang girasol yang kokoh, mereka berdiri tegak di luar, tetapi di dalamnya ada kelelahan yang jarang terlihat. Carl Jung menekankan pentingnya menerima bayangan sebagai bagian dari keutuhan diri. Girasol mengingatkan bahwa tidak apa-apa untuk terkadang menunduk, untuk mengakui bahwa cahaya tidak selalu bisa ditemukan di luar, tetapi juga bisa lahir dari dalam saat kita berani menunjukkan kerentanan kita. Menjadi simbol harapan bukan berarti harus selalu kuat. Justru keberanian sejati muncul saat kita mampu berkata, "Saya juga butuh cahaya."
Jika bunga ini berbicara kepada Anda, mungkin ia sedang mengundang Anda untuk bertanya, apakah saya sedang mengejar cahaya matahari untuk diri saya sendiri, atau hanya untuk memastikan orang lain melihat saya sebagai sumber harapan? Apakah saya benar-benar bersinar, ataukah saya hanya bertahan agar dunia tidak melihat kegelapan di balik senyuman saya? Girasol mengajarkan bahwa menjadi cahaya bukan berarti menolak kegelapan, melainkan berani berjalan bersamanya. Dan setelah menyerap kehangatan girasol, mari kita melangkah ke bunga berikutnya. Kaktus, sang penjaga sunyi yang menyimpan rahasia ketangguhan di balik durinya. Dari keceriaan girasol yang mengejar cahaya, kita kini berhadapan dengan sosok yang sangat berbeda, kaktus. Tidak seperti bunga lain yang lembut dan penuh warna, kaktus berdiri kokoh di padang tandus, terlindung oleh duri-duri yang tajam. Namun di balik kesan keras dan tertutup itu, ia menyimpan inti kehidupan, air yang murni, penuh daya tahan, dan jarang terlihat oleh mata. Jika kaktus adalah bunga pilihan Anda, mungkin jiwa Anda membawa archetype sang penjaga sunyi. Anda memiliki kekuatan luar biasa untuk bertahan dalam situasi yang keras, untuk menemukan cara hidup bahkan ketika dunia tampak kering dan tidak ramah. Seperti kaktus yang mekar di gurun, Anda tahu bagaimana menjaga energi Anda, tidak mudah terbuang, dan hanya membuka diri pada saat yang tepat. Namun, kekuatan ini juga membawa sisi bayangan. Perlindungan yang begitu kokoh bisa berubah menjadi tembok yang menutup Anda dari kedekatan sejati. Duri yang awalnya dirancang untuk menjaga bisa menjadi penghalang yang membuat orang lain sulit mendekati kelembutan hati Anda. Disinilah letak tantangan kaktus. Bagaimana membedakan antara bertahan hidup dan benar-benar hidup? Carl Jung sering mengingatkan bahwa pertahanan diri yang berlebihan dapat membuat kita terjebak dalam pola isolasi. Jika Anda merasa terhubung dengan kaktus, mungkin ia sedang berbisik kepada Anda. Apakah saya sedang melindungi diri saya, atau hanya mengurung diri dalam benteng yang saya bangun? Apakah kekuatan saya benar-benar membebaskan saya, atau malah menahan saya dari pengalaman yang lebih luas? Kaktus mengajarkan bahwa kerentanan bukanlah kelemahan, melainkan jembatan yang memungkinkan kita merasakan hubungan yang lebih dalam. Bahkan di gurun yang gersang, kaktus sesekali berbunga. Dan ketika ia melakukannya, keindahannya begitu mengejutkan, karena keluar dari sesuatu yang tampaknya keras dan tak terjangkau. Jika bunga ini berbicara pada Anda, mungkin saatnya bertanya, kapan terakhir kali saya membiarkan orang lain melihat kelembutan saya? Dan bagaimana jika justru dalam membuka sedikit ruang, saya menemukan kehidupan yang lebih kaya daripada sekadar bertahan? Dengan memahami pelajaran dari kaktus, kita siap melangkah ke bagian yang lebih menantang. Ketika bunga yang paling mengguncang hati Anda ternyata bukan pilihan nyaman, melainkan panggilan dari bayangan. Setelah melihat keindahan dan pelajaran dari keempat bunga, tibalah saatnya kita menyingkap sesuatu yang lebih misterius. Bagaimana jika bunga yang paling menarik perhatian Anda bukanlah yang membuat Anda nyaman, melainkan yang justru mengguncang hati Anda? Dalam psikologi Carl Jung, hal inilah yang disebut sebagai panggilan bayangan, sebuah undangan dari bagian diri yang biasanya kita abaikan atau bahkan tolak. Bayangkan, Anda merasa terusik oleh satu bunga, entah karena keindahannya yang terlalu menusuk atau karena sifatnya yang tampak berlawanan dengan diri Anda. Itulah tanda bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang sedang meminta untuk dilihat. Jung percaya bahwa yang paling kita tolak seringkali justru menyimpan kunci pertumbuhan terdalam. Dengan kata lain, bunga itu bukan hanya pilihan Anda, ia memilih Anda. Mungkin Anda adalah seseorang yang merasa aman dalam kesendirian, tetapi mendapati diri Anda tertarik pada girasol yang penuh cahaya. Atau Anda terbiasa menjadi simbol kekuatan, namun hati kecil Anda tertarik pada lotus yang mengajarkan kerentanan. Ketertarikan atau ketidaknyamanan itu bukan kebetulan. Ia adalah bahasa dari jiwa, sebuah cara halus untuk menunjukkan bagian yang belum sepenuhnya Anda terima. Bayangan bukanlah musuh, melainkan pintu. Dengan menolaknya, kita terus berputar dalam pola yang sama. Dengan menerimanya, kita menemukan energi baru yang bisa memperkaya hidup kita. Itulah sebabnya Jung mengatakan bahwa menghadapi bayangan adalah inti dari proses individuasi, perjalanan menjadi diri sendiri yang utuh.
Jadi, jika ada bunga yang terasa mengganggu Anda, jangan buru-buru menjauh. Tanyakan pada diri Anda, apa sebenarnya yang membuat saya resah? Apakah saya takut pada kelembutan yang ada di balik duri? Apakah saya enggan mengakui bahwa saya juga lelah selalu terlihat kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak mudah dijawab, tetapi disitulah letak transformasinya. Bunga yang memilih Anda sebenarnya sedang mengundang Anda untuk berdamai dengan diri yang tersembunyi. Ia adalah panggilan dari bayangan yang berkata, "Lihat aku, karena di dalamku ada bagian dari dirimu yang ingin hidup." Dan setelah memahami bahwa kita bukan hanya memilih bunga, tetapi juga dipilih olehnya, kita siap melangkah menuju tahap berikutnya. Menyadari bahwa kita bukan satu bunga saja, melainkan sebuah taman yang penuh keragaman. Setelah menyadari bahwa bunga tidak hanya kita pilih, tetapi juga memilih kita, tibalah saatnya melihat gambaran yang lebih luas. Kebenaran yang mendalam adalah, kita bukan hanya satu bunga. Kita adalah sebuah taman batin penuh dengan keanekaragaman, kontradiksi, cahaya, dan bayangan yang hidup berdampingan di dalam diri kita. Mungkin Anda melihat diri Anda dalam Edelweiss yang sunyi, tetapi sekaligus merasakan denyut girasol yang penuh harapan. Atau mungkin jiwa Anda mengenal rasa sakit lotus, sementara di sisi lain, Anda juga membawa daya tahan kaktus. Tidak ada satu pun arketip yang bisa sepenuhnya mendefinisikan siapa Anda, karena manusia selalu lebih luas daripada satu simbol. Carl Jung menekankan bahwa tujuan perjalanan batin bukanlah menjadi satu hal saja, melainkan mengintegrasikan semua bagian yang tersembunyi. Kita lelah bukan karena memiliki banyak wajah, melainkan karena berusaha menyembunyikan sebagian dari diri kita agar sesuai dengan harapan dunia luar. Seperti taman, keindahan sejati justru muncul dari keragaman, dari bagaimana bunga yang berbeda tumbuh bersama dalam harmoni. Mungkin selama ini Anda merasa harus selalu kuat, atau sebaliknya, selalu lembut. Tetapi kenyataannya, jiwa manusia adalah tarian antara keduanya. Ada saatnya kita butuh perlindungan, ada saatnya kita butuh terbuka, ada waktu untuk kesunyian, ada waktu untuk berbagi cahaya. Dengan menerima semua ini, kita berhenti memaksa diri untuk memakai topeng yang melelahkan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda berani melihat diri Anda sebagai taman lengkap, bukan hanya satu bunga yang ingin Anda tunjukkan pada dunia? Apakah Anda siap merawat bagian yang Anda cintai sekaligus bagian yang Anda tolak? Inilah inti dari keutuhan, bukan memilih sisi terbaik saja, melainkan mengizinkan semua sisi hadir tanpa rasa malu. Ketika Anda mulai melihat diri Anda sebagai taman, Anda menemukan ritme baru. Tidak lagi terjebak pada pertentangan saya ini atau itu, melainkan sebuah kesadaran. Saya bisa menjadi keduanya, bahkan lebih. Dari titik ini, perjalanan tidak lagi tentang menjadi sesuatu, tetapi tentang membiarkan semua bunga dalam diri Anda mekar sesuai waktunya. Dan dengan pemahaman ini, kita sampai pada bagian terakhir dari perjalanan, mengingat bahwa tujuan sejati bukan sekadar mengenali bunga, tetapi mengizinkan diri kita untuk benar-benar mekar dalam keunikan yang tak tergantikan. Setelah berjalan bersama Edelweiss, lotus, girasol, dan kaktus, serta menyadari bahwa kita membawa seluruh taman di dalam diri, tibalah kita pada kesimpulan yang sederhana namun dalam. Tujuan dari perjalanan ini bukanlah menemukan bunga yang benar, melainkan belajar melihat diri kita dengan mata yang lebih jujur. Mekar bukanlah sebuah hasil akhir, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlangsung sepanjang hidup. Setiap bunga yang hadir dalam diri Anda membawa pelajaran, tetapi bukan untuk memenjarakan identitas Anda. Mereka hanyalah cermin, mengingatkan bahwa jiwa manusia terlalu luas untuk didefinisikan oleh satu simbol. Hari ini mungkin Anda merasakan diri seperti Edelweiss yang mencari keheningan. Besok Anda mungkin seperti girasol yang menari dalam cahaya. Kedua-duanya adalah bagian dari Anda, dan keduanya sah untuk dihidupi. Mekar berarti berhenti berpura-pura. Mekar berarti memberi izin pada diri Anda untuk merasakan, bahkan ketika perasaan itu tidak nyaman. Mekar berarti menghormati ritme Anda sendiri, tanpa harus membandingkan perjalanan Anda dengan orang lain. Seperti bunga di alam, setiap jiwa memiliki musimnya sendiri. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat.
Dan disinilah pesan penting dari perjalanan ini. Anda tidak perlu memilih hanya satu wajah untuk ditunjukkan kepada dunia. Anda cukup menjadi taman Anda sendiri, dengan semua keragaman, keindahan, dan bahkan durinya. Ketika Anda berhenti menyembunyikan siapa diri Anda, energi yang sebelumnya terkuras untuk mempertahankan topeng akan berubah menjadi cahaya yang menghidupkan. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menuliskan di kolom komentar, bunga mana yang paling berbicara kepada jiwa Anda? Apakah itu edelweiss, lotus, girasol, atau kaktus? Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda, karena siapa tahu mereka juga sedang mencari cermin untuk mengenal diri mereka lebih dalam. Dan jangan lupa tekan tombol suka sebagai tanda bahwa Anda memilih untuk menghormati perjalanan batin Anda sendiri.